Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan materi peran penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melisa Devana Kalista, absen 5. Saya Bayu Herlambang, absen 9. Nama saya Faisal Tala, absen 11. Saya Grandi Andreas, absen 13. Saya Mesya Taya, absen 19. Nama saya Muhammad Fakif Andika, absen 20. Oke, berikut materinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau yang bisa kita sebut dengan Polri ialah merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagainya yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian ialah merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Misinya yang pertama ada melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan operasi atau penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kedua, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang. Keempat, menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri. Yang kelima, mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum. Tugas dan wewenang pokok kepolisian. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas polisi. Yang pertama yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Turut serta dalam pembinaan hukum sosial, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. 5. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik warga, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Wewenang polisi yaitu 1. Menerima laporan dan pengaduan. 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 3. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. 5. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kewajiban dan wewenang.
Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D UU 24 2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 24C ayat 2 UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh pasal 10 ayat 2 UU 24 2003. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disingkat MARI atau MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan. Wewenang MA. Pertama, wewenang mengadili pada tingkat kasasi. Kedua, mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. 3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Terakhir, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Tugas. Pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, menjadi pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan. 4. Mengawasi hakim di semua lingkungan peradilan. Kelima, memberi pertimbangan hukum pada presiden. Keenam, mempunyai wewenang lainnya yang diberi oleh undang-undang. Pengadilan militer. Peradilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata dengan tugas dan wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana. Tugas pokok mengenai justiciable peradilan militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh militer atau prajurit TNI berpangkat kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana atau kejahatan maupun pelanggaran masih berdinas aktif dan atau orang-orang yang tunduk
pada kekuasaan peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, baik itu teknis yudisial maupun non-teknis yudisial, peradilan militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum pengadilan militer. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan, dalam hal ini pengadilan militer, yang tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang pertama, memberikan pelayanan teknis, yudisial, dan administrasi kepaniteraan kepada para pencari keadilan pada tingkat pertama. Kedua, memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara yang dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan gerasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan keuangan, serta meningkatkan kemampuan di bidang TI kepada semua unsur pejabat maupun staf di pengadilan militer. 4. Memberikan pelayanan hukum dan administrasi yang berkeadilan kepada pencari keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka dan telah diatur dengan undang-undang maupun peraturan lainnya. Bentuk keadilan di kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara Indonesia sekaligus pedoman dengan nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Pancasila bukan hanya mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan, tapi juga dengan masyarakat dan dengan lingkungannya. Pancasila merupakan pedoman yang menjadi arah dan panutan setiap warga negara. Dalam setiap sila Pancasila terdapat nilai-nilai yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara, termasuk nilai keadilan yang ada pada sila kelima Pancasila yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima Pancasila berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya setiap warga negara di Indonesia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Untuk itu, seluruh warga harus bersikap adil terhadap sesama serta menjaga hak dan kewajiban. Keadilan sosial juga berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakangnya. Contoh penerapan nilai keadilan. 1. Berteman kepada siapapun tanpa memandang perbedaan. 2. Berperilaku adil kepada siapapun. 3. Saling menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain. 4. Saling membantu orang lain yang sedang kesusahan. 5. Menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang serta penuh tanggung jawab. 6. Adil dalam melaksanakan hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. 7. Tidak mengembangkan sikap-sikap ingin menang sendiri atau egois. 8. Mendengarkan dan menerima pendapat dari orang lain. 9. Tidak memikirkan kepentingan sendiri. Kesimpulannya, pengertian dari nilai-nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakikatnya, adil berarti seimbangnya hak dan kewajiban, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu, bersikap adil dan menjaga kedamaian dapat menjadikan hidup rukun, tentram, harmonis, dijauhkan dari perselisihan dan konflik, dan dijauhkan dari perbuatan melanggar hak orang lain. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.